Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahar Ayu Mutmainnah dengan nomor induk mahasiswa 2108056050. Saya dari program studi pendidikan matematika kelas 3B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melafalkan ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya yang berkaitan dengan ilmu matematika. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat pembahasan mengenai semua hal yang ada di bumi. Salah satu pembahasannya yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan modern atau sains. Al-Quran juga mengandung banyak aspek matematika, misalnya pada aspek beribadah, yang membutuhkan perhitungan matematika dalam penentuan arah kiblat dan waktu sholat. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu matematika. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Artinya, mereka tinggal di dalam goa selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Dirangkum dari beberapa tafsir mengenai ayat ini ialah menceritakan tentang kisah penghuni gua atau dikenal dengan Ashabul Kahfi, peristiwa yang menceritakan 7 pemuda yang berserah diri kepada Allah untuk menyelamatkan agamanya. Mereka tinggal di gua dalam keadaan tertidur di dalamnya selama 300 tahun menurut perhitungan tahun Syamsiyah yang digunakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, dan ditambah 9 tahun jika dihitung menurut perhitungan tahun Qamariyah yang digunakan oleh penduduk negeri Mekah pada saat itu. Ayat ini juga menyatakan lambang bilangan 309 yang mana erat kaitannya dengan matematika yaitu operasi penjumlahan. 300 ditambah 9 sama dengan 309. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberikan pengetahuan tentang operasi hitung sejak zaman dahulu. Tanpa adanya operasi hitung penjumlahan, maka tidak akan pernah diketahui bahwa Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 309 tahun. Dalam ayat ini juga, Allah memberi informasi terkait bedanya perhitungan waktu dalam kalender Masehi dan Hijriyah. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan lamanya perputaran bumi mengelilingi matahari yaitu selama 365 hari per tahun. Sedangkan tahun Hijriyah ditentukan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi yaitu 354 hari per tahun. Ayat selanjutnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka dilanda banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dikutip dari tafsir Jalalain, maksud dari ayat ini ialah pada terjemah dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, yaitu sewaktu Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul, ia berumur 4 tahun atau lebih dari itu. Lalu terjemah, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 kurang 50 tahun, merupakan perintah untuk menyerukan mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, tetap mendustakannya. Maka mereka ditimpa banjir yang besar, yaitu air bah yang sangat tinggi, sehingga tenggelamlah mereka semuanya, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fahlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari beberapa penjelasan tafsir, surat ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya adalah hukum perzinaan. Perempuan dan laki-laki yang belum menikah atau melakukan perzinaan, maka masing-masing dari mereka deralah 100 kali dera jika perzinaan mereka terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3-4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Jika dihubungkan dengan matematika, ayat ini membahas tentang kali lipatnya, di mana 100 kali dera merupakan perintah agar orang tersebut mendera para penjina dengan diulang deranya sebanyak 100 kali. Ayat yang keempat terdapat dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal wat. Artinya, dan yang genap dan yang ganjil. Dirangkum dari beberapa tafsir, yang dimaksud genap adalah Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan yang ganjil adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Itu merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Tanggal 9 adalah hari wukuf di Arafah, yaitu hari mulainya ibadah haji. Sedangkan tanggal 10 Zulhijjah adalah hari mulai penyembelihan hewan kurban. Kali ini, kaitan tentang ilmu matematikanya adalah mengenai bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Cirinya, angka ini berakhiran dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Kalau pada ayat ini yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Cirinya berakhiran dengan angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Yang ditunjukkan pada ayat ini yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ayat yang kelima terdapat dalam Quran Surah Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari tafsir Kemenak RI, ayat ini menerangkan keutamaan Lailatul Qadar. Pada malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai permulaan tasyrik yang diturunkan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan, dan ibadah yang dilakukan pada malam itu mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dalam matematika, ayat ini juga bisa dikaitkan dengan bilangan genap, yaitu 1000, yang pada ayat ini adalah 1000 bulan. Namun ada bahasan juga mengenai perkalian. Allah menginformasikan mengenai ibadah pada malam itu ganjarannya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bisa disimpulkan juga bahwa satu malam kita melakukan sholat pada malam itu juga pahalanya sama dengan 1000 kali lipat ketika kita sholat di bulan-bulan biasa. Masya Allah. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa konsep matematika sudah tertera dalam Al-Quran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari situlah, selanjutnya terjadi pengembangan konsep matematika oleh matematikawan, sehingga melahirkan cabang-cabang matematika yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa matematika merupakan ilmu yang tidak lepas dari alam dan agama. Semua kebenarannya bisa dilihat dalam Al-Quran. Setelah memahami ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya yang berkaitan dengan matematika, selanjutnya ada video mengenai kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Selamat menyaksikan!
Sekian video yang saya tampilkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata maupun materi yang saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.